Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Husna, NIM 19511241009, Prodi Pendidikan Teknik Boga kelas A tahun 2019, Universitas Negeri Yogyakarta, akan menjelaskan mengenai racun dalam makanan fermentasi, terutama tentang prevalensi dan pencegahannya. Makanan fermentasi merupakan salah satu sumber utama dari racun. Selain itu, makanan fermentasi juga mengandung mikrobia patogen, terutama pada produk susu fermentasi dan sosis. Sifat biologis mikrobia pada makanan fermentasi yaitu bakteriosin. Bakteriosin merupakan aktivitas bakteri yang menunjukkan aktivitas bakterisidal atau bakteriostik terhadap bakteri lain. Selain itu, sifat biologisnya ada produksi enzim. Kemudian, neurotransmitter merupakan senyawa organik endogenus membawa sinyal di antara neuron. Contohnya, asam amino, asam glutamat, dan asam aspartat. Sifat biologis yang terakhir yaitu aktivitas probiotik. Terjadinya aktivitas yang membantu pertumbuhan bakteri baik. Untuk mendeteksi dan pencegahan toksin pada makanan fermentasi, kita dapat melakukan beberapa metode, seperti penggunaan kultur starter spesifik, contohnya bakteri asam laktat, proses fermentasi yang dioptimalkan, dan perawatan pra dan pasca pemrosesan. Meskipun fermentasi merupakan sumber racun, namun makanan fermentasi juga kaya akan mikroba bioaktif. Mikroba bioaktif merupakan aktivitas senyawa bioaktif dari bakteri tersebut. Kemudian, konsentrasi serta keragaman beban mikroba dalam makanan fermentasi berbeda dengan makanan yang tidak difermentasi. Sebagai contoh makanan fermentasi yaitu salah satunya yogurt torba. Cara membuatnya yaitu 1. Mengumpulkan susu dan memanaskan susu untuk dipasteurisasi. Kedua, susu yang dipasteurisasi didinginkan hingga suhu yang diinginkan. Ketiga, inokulasi yogurt sebelumnya atau bertindak sebagai budaya benih. 4. Campuran diinkubasi. 5. Susu fermentasi didinginkan hingga suhu kamar. Dan yang terakhir, setelah mencampurkan dengan lembut, sisa makanan atau whey disaring dan yogurt torba disimpan. Selain yogurt torba ada juga ayran. Ayran merupakan minuman tradisional dari Turki. Ayran sendiri terbuat dari yogurt atau susu yang difermentasi menggunakan kultur starter tertentu seperti Streptococcus thermophilus, Lactobacillus debruyeri, Subs bulgaricus. Kemudian, keuntungan pada produk fermentasi itu sendiri, rasanya akan bervariasi dari bahan itu sendiri dan umur simpannya juga akan semakin lama. Namun, ada juga kekurangannya. Beberapa kontaminan, beracun, dan metabolit mikroba yang tidak diinginkan dilepaskan ke makanan selama fermentasi. Maka mikotoksin, racun bakteri amina, biogenik, dan glikosida sianogenik adalah senyawa toksin yang sering terjadi dalam makanan fermentasi. Racun umum yang terdapat dalam makanan fermentasi. Yang pertama yaitu mikotoksin. Mikotoksin biasanya berada pada racun jamur seperti flavoxin, octratoksin A, zearalenone, deoxynivalenol, dan citrinin. Selain pada racun jamur, mikotoksin juga terdapat pada biji-bijian, gandum, dan jagung yang biasanya dibuat menjadi bir, minuman beralkohol komersial, dan diseduh secara lokal.
disaring untuk produsen mikotoksin. Biji-bijian tersebut mengandung Aspergillus spp, Penicillium spp, Mucor spp, dan Rhizopus spp, dan beberapa minuman komersial mengandung fluoxetine, sementara beberapa minuman lokal mengandung octratoksin A dan zearalenone. Sampel yang digunakan untuk mengetahui kandungan mikotoksinnya yaitu ATK. ATK merupakan lauk yang terbuat dari singkong. Makanan ini berasal dari Afrika. ATK merupakan makanan fermentasi pantai gading tradisional yang dapat diproduksi menggunakan inokulum singkong yang tertutup jamur. Sampel inokulum dan ATK menjadi sasaran screening mikotoksin. Namun, studi pengujian biologis mengungkapkan bahwa konsumsi ATK itu aman. Sampel lainnya yaitu anggur. Anggur mengandung octratoksin A, sementara beberapa dari mereka mengandung alternariol dan alternariol metil. Anggur yang dimaksud adalah minuman anggur yang terdapat sumbat gabus dari sampel anggur merah yang dilaporkan dengan adanya asam penisilik, alternariol, dan alternariol metil. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pengemasan makanan fermentasi membutuhkan perawatan yang lebih kritis. Alternariol itu sendiri adalah mutagen yang bersifat genetoksin, sitotoksin, teratogenik, dan fetotoksin. Ada juga sampel bumbu tradisional Nigeria, Iru, dan Ogiri. Bahan bakunya yaitu kacang lotus dan biji melon yang mengandung Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus subsp., Schurei, Alcaligenes physalis, dan Proteus mirabilis sekitar 25% dan 23,5% dari patogen yang terdeteksi dalam sampel milik Bacillus dan Staphylococcus spp. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa bahan baku dan bumbu Nigeria terkontaminasi dengan patogen mematikan. Sampel terakhir yang digunakan yaitu meju. Meju merupakan batu bata dari fermentasi kedelai kering. Meju merupakan bahan dasar dari pembuatan bumbu Korea. Sampel kedelai yang difermentasi di-screening untuk kontaminasi jamur. Meju disiapkan dengan ekstrak etanol, Nelumbo necifera, Allium sativum, dan Ginkgo biloba. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sampel meju mengandung sekitar 10 spesies jamur yang berada di bawah genera Agaricaceae, Mucor, Penicillium, Aspergillus, dan Paecilionotus. Meju juga disiapkan tanpa ekstrak tumbuhan yang mengandung flavonoid B1 dan jamur penghasil octratoksin A, Aspergillus ruber. Di sini sudah tertera tabel yang menunjukkan makanan fermentasi dengan racunnya dan mikrobia yang terkandung dalam makanan fermentasi tersebut. Contohnya itu ada South African alcoholic yang mengandung racun aflatoxin, sedangkan mikrobianya Aspergillus spp, Bacillus spp. Ini ada tabel selanjutnya. Teman-teman bisa membaca sendiri. Sampai yang terakhir itu contohnya Rackfish, Fisoki, Capricornua, and tofu yang mengandung racun botulinum yang diakibatkan oleh mikroba Clostridium botulinum. Racun umum yang terdapat dalam makanan fermentasi yang kedua yaitu
bakteri racun atau bakteri SPP seperti B. subtilis, B. cereus, B. amyloliquefaciens, B. licheniformis, B. savensis, B. altitudinis, B. aryabhathae, B. flussus, dan B. circulans. Contoh sampel yang digunakan yaitu yellow water. Yellow water merupakan penambahan rasa makanan. Produk sampingan dari minuman keras tradisional Tiongkok ini mengandung salah satu bakteri racun. Selain yellow water, ada 50 sampel lainnya. 17 sampel mengandung toksigenik B. cereus kontaminasi. Lebih dari 90% isolat positif untuk setidaknya 2 gen dari gen pengkode toksin. Sampel lain yang digunakan untuk mengetahui bakteri racun yaitu Jerjeus. Jerjeus merupakan cemilan roti Sudan yang difermentasi. Jerjeus dibuat oleh beberapa proses fermentasi yang menggunakan kultur starter yang berbeda, seperti B. cereus sensulato 40 hingga 66%, B. licheniformis 16-27%, B. subtilis 8-32%, dan yang terakhir B. sonorensis 4-20%. Namun, setelah proses pemanggangan, tidak ada sel yang layak ditemukan, sehingga penelitian membuktikan bahwa Jerjeus secara mikrobiologis aman untuk dikonsumsi. Sampel yang terakhir digunakan yaitu pasta kedelai fermentasi komersial Korea. Sekitar 87 B. cereus sensulato strain diisolasi dari produk kedelai fermentasi Korea ini. Strain positif untuk gen pengkode enterotoksin dalam analisis PCR dan tahan terhadap sebagian besar betamin antibiotik laktam dan berpotensi menyebabkan penyakit diare. Jadi, dalam penelitian, pasta kedelai fermentasi komersial Korea ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Racun umum yang ketiga adalah bahan beracun lainnya dalam makanan fermentasi, seperti biogenik aminis atau BA yang terdapat pada ikan. Produk ikan terdeteksi dengan jumlah BA yang tertinggi, menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi konsumennya. Biogenik aminis terindikator aktivitas mikroba seperti mikroba dekarboksilasi, yang termasuk dalam biogenik aminis yaitu histamin, putresin, tiramin, chandaferin, dan beta-peniletilamin. Histamin sendiri bertanggung jawab atas beberapa keracunan penyimpanan yang tidak higienis adalah alasan keracunan histamin dalam produk ikan. Selain terdapat pada ikan, terdapat juga pada rebung bambu, yaitu glikosida cyanogen. Metode tradisional saat memasak secara efektif mengurangi racun sianida yang terdapat pada rebung bambu tersebut. Sehingga jika pengolahannya secara efektif tradisional, maka dapat mengurangi racun sianida dan rebung dapat dikonsumsi dan tidak berbahaya. Sampailah kita ke metode deteksi. Metode yang dapat kita gunakan yaitu metode yang tergantung pada kultur, profil biokimia, cara pengamatan mikroskopis, secara PCR atau Rhizopus microsporus. PCR ini umumnya digunakan untuk deteksi mikroba. Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu metode berbasis imunologi seperti ELISA, Limulus amuboxytiliset, uji kelinci pirogen, dan teknik kromatografi yang digunakan untuk mendeteksi racun dalam makanan fermentasi. Tindakan yang perlu kita lakukan untuk pencegahannya yaitu
penggunaan bakteri asam laktat, kondisi pemrosesan, dan proses fermentasinya. Tidak hanya toksin yang dapat menyerang makanan fermentasi, namun ada juga wabah. Meskipun semua makanan fermentasi rentan terhadap serangan mikroba, wabah juga dapat mengenai makanan yang terbesar di seluruh dunia, seperti Clostridium botulinum atau botulinum melalui makanan fermentasi yang terkontaminasi daging mentah. Nah, di tabel yang kedua ini berisi tentang metode pencegahannya dan hasilnya. Contohnya yang nomor 1 itu terdapat fermentasi cereal goods yang diakibatkan racun aflatoxin producing dan Aspergillus spp. Dengan metode pencegahannya itu menggunakan Lactobacillus spp yang menghasilkan Lactobacillus spp inhibited the growth of APA effectively. Selanjutnya teman-teman dapat memahaminya sendiri, silahkan. Di slide ini melanjutkan tabel 2 tadi. Nah, sampailah kita pada kesimpulan dan perspektif masa depan. Makanan fermentasi tradisional biasanya digunakan dalam diet rutin beberapa orang. Patogen bawaan makanan dan racun makanan adalah dua penyebab utama masalah kesehatan. Mikroba patogen, mikotoksin, racun bakteri, dan biomolekul yang tidak diinginkan seperti amina biogenik adalah perusak utama bahan makanan, terutama makanan fermentasi atau yang sering disebut FF. Sebagian besar bahan baku yang digunakan untuk memproduksi FF adalah sumber bahan beracun, misalnya sereal, seperti gandum, oats, jelai, mengandung beberapa mikotoksin seperti deoksinivalenol, zearalenol, dan flococin. Dan pada patogen jamur seperti Aspergillus, Fusarium, dan Penicillin spp. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.